Judul webinar hari ini itu Introduction to Data Science. Aku sendiri itu kenalin, aku Armalia Kusuma Putri dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dengan prodi Sains Data, dan aku salah satu mahasiswa MSIB di Bisa AI Academy batch 7. Timeline untuk pembahasan hari ini itu ada yang pertama definisi data science, yang kedua peran data science dalam berbagai industri, terus yang ketiga itu ada proses data science, yang keempat ada tools dalam data science, yang kelima tantangan di data science. Masuk pembahasan yang pertama, apa sih itu data science? Data science sendiri itu adalah ilmu yang memanfaatkan berbagai teknik algoritma, statistik, dan teknologi komputasi untuk mengekstrak wawasan yang bernilai dari data dalam berbagai bentuk, baik itu bentuk terstruktur, contohnya seperti database, ataupun yang tidak struktur, contohnya itu seperti teks, gambar, dan video. Nah, tujuan dari data science sendiri itu untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dan lebih mendalam serta berbasis bukti. Elemen-elemen apa aja sih yang ada dalam data science? Nah, yang pertama itu ada teknik analisis data. Terus yang kedua itu ada algoritma dan machine learning. Terus yang ketiga itu ada metode statistik. Dan keempat itu ada teknologi komputasi. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, itu ada peran data science dalam berbagai industri. Yang pertama itu di industri e-commerce. Nah, data science itu di bidang industri e-commerce itu dapat membantu memahami perilaku pelanggan, dapat meningkatkan pengalaman pengguna, terus dapat memaksimalkan pendapatan melalui analisis data. Peran utama data science dalam e-commerce itu yang pertama ada sistem rekomendasi. Nah, untuk melakukan sistem rekomendasi ini itu menggunakan algoritma yang namanya machine learning. Nah, tugasnya itu untuk menganalisis data pelanggan. Contohnya itu seperti riwayat pembelian dan preferensi. Ini tuh untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan. Nah, untuk melakukan sistem rekomendasi ini tuh dua metode. Metode pertama itu ada collaborative filtering, dan yang kedua itu metode content based filtering. Nah, apa sih kegunaan metode collaborative filtering itu? Nah, kegunaannya itu untuk menganalisis kesamaan perilaku pelanggan. Sedangkan untuk content based filtering itu untuk rekomendasi produk serupa berdasarkan karakteristik produk yang sudah dipilih. Nah, dua metode itu dapat membantu dalam meningkatkan akurasi dan membantu pelanggan untuk menemukan produk yang relevan, dan juga dapat meningkatkan pendapatan dengan mengarahkan ke produk yang baru yang belum diketahui. Nah, untuk yang kedua itu pengoptimalan harga. Untuk pengoptimalan harga ini itu data science itu dapat menetapkan harga yang dinamis berdasarkan analisis pasar. Ini juga itu dapat membantu harga pesaing dan tren permintaan perusahaan dalam menentukan harga yang kompetitif tapi tanpa merusak margin keuntungan dalam perusahaan tersebut. Terus data science itu juga dapat membantu mengidentifikasi kelompok pelanggan yang lebih sensitif terhadap perubahan harga. Terus dapat memungkinkan penetapan harga berbeda untuk setiap segmen yang berbeda. Yang itu ada manajemen inventaris. Dalam data science di manajemen inventaris ini itu dapat memperkirakan permintaan produk secara lebih cepat melalui algoritma prediktif. Terus data science di manajemen inventaris itu dapat lokasi distribusi stok, memastikan produk tersedia lebih cepat dan lebih
lebih dekat dengan pelanggan. Terus serta algoritma prediksi potensi keterlambatan dalam rantai pasokan ini mungkin perusahaan merencanakan langkah preventif untuk menambah stok lebih awal atau mencari sumber pasokan alternatif. Kemudian di bidang industri yang kedua itu ada kesehatan. Nah, data science itu dalam di bidang kesehatan itu mempunyai peran penting. Contohnya seperti kualitas perawatan, pengoptimalan sumber harga, bahkan menyelamatkan nyawa. Terus 3 peran utama di bidang kesehatan itu yang pertama ada prediksi penyakit dan diagnosis. Nah, di data science itu untuk penyakit dilakukan lebih awal dengan menggunakan algoritma machine learning. Nah, ini dapat memberikan diagnosis yang lebih akurat. Contohnya itu di analisis citra medis seperti radiologi dan MRI. Terus dapat memungkinkan deteksi kanker atau penyakit jantung dengan akurasi tinggi. Dan data science juga dapat memprediksi risiko penyakit berdasarkan riwayat kesehatan pasien. Contohnya itu seperti diabetes atau penyakit jantung. Serta itu dapat memberikan pengobatan yang lebih personal melalui analisis data genetik dan gaya hidup pasien tersebut. Yang kedua itu ada pengembangan obat dan penelitian klinis. Dalam obat itu data science dapat membantu mengidentifikasi senyawa kimia dan menganalisis hasil uji klinis untuk mempercepat proses pengembangan obat. Terus yang ketiga itu ada optimalisasi pelayanan pasien. Nah, ini tuh dapat bantu rumah sakit dalam seperti jadwal operasi, terus dapat memaksimalkan penggunaan ruangan dan peralatan medis, untuk mengurangi waktu dan juga dapat memprediksi data rumah sakit dalam perencanaan kapasitas tempat tidur dan staf medis dengan baik. Kemudian itu ada di bidang industri keuangan dan perbankan. Nah, data science itu dalam bidang keuangan dan perbankan itu punya peran penting. Itu dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Peran utama dalam data science di bidang keuangan dan perbankan itu yang pertama, itu dapat mendeteksi penipuan. Di data science itu untuk mendeteksi penipuan itu menggunakan algoritma machine learning. Terus data science juga dapat memodelkan, menganalisis pola transaksi dan mengenali perilaku yang tidak biasa, seperti transaksi yang dilakukan di lokasi atau waktu yang tidak sesuai. Nah, hal ini tuh dapat memberikan keuangan, identifikasi dan menghentikan penipuan sebelum merugikan pihak terkait. Yang kedua itu ada manajemen risiko. Digunakan
Tadi terputusnya sampai mana ya? Oke, aku ulang dari deteksi penipuan ya. Udah terlihat ya share screen-nya. Oke, aku ulangin buat di bidang industri keuangan dan perbankan ya. Data science itu di bidang ini tuh dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengembalian keputusan yang lebih tepat. Nah, peran utama eee, peran utamanya itu yang pertama ada deteksi penipuan. Deteksi penipuan ini itu dalam data science itu menggunakan algoritma machine learning. Mmm, dat Ini tuh dapat menganalisis pola transaksi dan mengenali perilaku yang tidak biasa seperti transaksi digunakan di lokasi atau waktu yang tidak sesuai. Nah, hal ini memungkinkan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan menghentikan penipuan sebelum merugikan pihak terkait. Nah, yang kedua itu ada manajemen risiko. Dalam data science sendiri itu eh, dapat menilai resiko kredit dan investasi. Nah, prediksi tersebut itu dapat membantu bank menilai kelayakan pinjaman dan memprediksi kemungkinan gagal bayar berdasarkan data historis. Data science juga dapat membantu menganalisis pasar dan mengidentifikasi potensi resiko dan merencanakan strategi mitigasi yang lebih efektif. Nah, yang ketiga itu ada analisis portofolio dan investasi. Data science itu dapat memungkinkan analisis pasar yang lebih baik serta dapat merencanakan portofolio yang lebih efisien. Dengan menggunakan algoritma yang lebih canggih, lembaga keuangan itu dapat memprediksi pergerakan pasar dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas serta meningkatkan hasil investasi dan meminimalkan risiko. Nah, yang selanjutnya itu ada bidang pemasaran dan periklanan. Data science itu memiliki peran yang penting untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan efektivitas kampanye. Dalam peran data science ini, yang pertama ada segmentasi pelanggan. Data science itu dapat memungkinkan perusahaan untuk membagi pelanggan menjadi kelompok yang lebih kecil dan spesifik berdasarkan faktor seperti demografi dan perilaku pembeli. Misalnya, perusahaan dapat mengirimkan penawaran yang sesuai dan menargetkan iklan berdasarkan usia dan kebiasaan pelanggan. Terus yang kedua itu ada analisis sentimen. Untuk menganalisis sentimen pelanggan terhadap produk, ini tuh dalam data science menggunakan teknik natural language processing atau disebut dengan NLP. Nah, ini tuh dengan melibatkan pengumpulan data dari media sosial atau ulasan online untuk memahami apakah pelanggan itu merasa positif, negatif, atau netral. Nah, informasi tersebut itu dapat membantu perusahaan meningkatkan tingkat kepuasan dan membuat perubahan atau kampanye yang baru untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Terus yang ketiga itu ada pengoptimalan kampanye pemasaran.
Dengan menganalisis data dari kampanye pemasaran, data science itu dapat membantu perusahaan untuk merencanakan kampanye mendatang dengan lebih efektif. Ini tuh mencakup pemilihan waktu terbaik, saluran yang paling cocok, dan jenis konten yang paling menarik bagi audiens target. Terus yang selanjutnya tuh di bidang manufaktur. Data science dalam bidang manufaktur ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangkan biaya operasional, dan memperbaiki kualitas produksi. Tiga penerapan utama dalam data science di bidang manufaktur. Yang pertama itu ada pemeliharaan prediktif. Data science itu menganalisis data sensor dari mesin untuk memprediksi kapan perawatan dan perbaikan yang diperlukan. Hal itu tuh dapat membantu mencegah kegagalan yang mendadak dan yang bisa mengganggu produksi dan juga dapat menghemat biaya perbaikan. Yang kedua itu optimisasi produksi. Nah, ini tuh dapat menganalisis proses produksi dengan prediksi permintaan produk dan membantu mengelola inventaris dengan lebih efisien. Yang ketiga itu ada pengelolaan rantai pasokan. Dalam data science itu dapat memprediksi permintaan produk dan membantu pengolahan dengan lebih efisien. Dengan menganalisis data historis dan tren pasar, perusahaan dapat menghindari kekurangan bahan baku dan memastikan bahan tersedia tepat waktu, serta mengurangi biaya dan memastikan kelancaran operasi di seluruh rantai pasokan. Masuk ke pembahasannya selanjutnya itu ada proses data science. Proses kerja dalam data science itu apa sih? Itu merupakan serangkaian tahapan terstruktur untuk mengolah data menjadi informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Tahapan-tahapannya itu ada apa aja? Yang pertama itu ada pengumpulan data atau data collecting. Nah, pengumpulan data ini merupakan tahap yang paling awal untuk melakukan proses kerja data science. Nah, data ini tuh bisa bersumber dari seperti database perusahaan, sistem manajemen, atau bisa dari media sosial atau data publik, atau bisa pengambilan data secara manual. Contohnya itu seperti mengambil data transaksi pelanggan dari sistem e-commerce. Nah, untuk proses yang kedua itu ada pembersihan dan pengolahan data atau disebut dengan data wrangling. Nah, data yang tadi sudah diambil itu kan nggak mungkin langsung bisa digunain karena data tersebut itu masih banyak masalah. Contohnya itu seperti ada nilai yang hilang atau disebut dengan missing values, atau bisa terjadi duplikasi atau format yang tidak konsisten. Nah, tahapan ini itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperbaiki masalah tersebut dan menyiapkan data dalam format yang siap digunakan. Nah, terus yang ketiga itu ada eksplorasi data atau eksplorasi data analis atau biasa disebut dengan EDA. Setelah melakukan proses pembersihan tadi, tahap berikutnya itu melakukan eksplorasi data. Nah, data ini itu digunakan untuk analisis mencari pola, tren, dan korelasi yang ada di dalam data. Nah, eksplorasi data ini sangat-sangat melibatkan teknik visualisasi data dan itu digunakan untuk membantu melihat data secara intuitif. Aktivitas apa aja sih yang ada di eksplorasi data analis atau yang disebut EDA ini? Yang pertama itu ada analisis deskriptif. Itu seperti ada rata-rata, media, standar deviasi, dan lain-lain. Terus ada visualisasi data. Ini tuh menampilkan grafik, contohnya itu seperti histogram, box plot, scatter plot. Contoh visualisasinya itu histogram itu untuk memahami distribusi frekuensi. Terus sedangkan untuk box plot itu mendeteksi adanya outlier. Keempat itu ada pemodelan atau modeling.
setelah tadi melakukan eksplorasi data atau disebut EDA, selanjutnya itu membangun model analitis menggunakan algoritma machine learning. Nah, ini tuh tujuannya untuk menganalisis apakah itu untuk klasifikasi, regresi, prediksi atau segmentasi. Nah, algoritma ini tuh menggunakan regresi linear, decision tree, K-means clustering. Ini tuh untuk digunakan untuk memodelkan data dan memprediksi. Nah, yang kelima itu ada evaluasi model. Evaluasi model ini tuh digunakan untuk memastikan bahwa pemrosesan yang sebelum-sebelumnya itu udah memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Evaluasi yang dilakukan itu menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Itu untuk model klasifikasi. Atau mean square error itu untuk model regresi. Terus akurasi itu apa sih? Akurasi itu presentasi prediksi yang benar. Sedangkan untuk presisi dan recall itu digunakan untuk klasifikasi untuk menilai seberapa baik model mengidentifikasi positif dan negatif. Nah, untuk advanced score itu kombinasi dari presisi dan recall yang memberikan gambaran keseluruhan kinerja model. Nah, untuk yang pembahasan selanjutnya itu ada tools dalam data science. Nah, tools yang digunakan dalam data science itu banyak. Yang umum yang digunakan itu yang pertama itu ada bahasa pemrograman. Yang paling sering digunakan dalam data science itu ada Python sama R. Nah, kenapa menggunakan Python? Karena Python ini mudah dipahami. Sedangkan untuk R ini itu untuk statistik dan analisis data. Kedua, alat untuk pengumpulan dan pengelolaan data. Nah, ini tuh ada yang saya tulis tuh ada dua. Yang pertama ada SQL, yang kedua ada Apache Hadoop. Nah, SQL itu atau disebut dengan Structured Query Language itu digunakan untuk mengakses dan mengelola data yang tersimpan dalam database. Nah, yang kedua itu ada Apache Hadoop. Hadoop ini tuh framework yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data besar secara distribusi atau disebut juga dengan memproduksi big data. Nah, yang ketiga itu untuk visualisasi datanya yang pertama itu bisa menggunakan Plotly. Nah, ini tuh membuat grafik dasar seperti plot garis, histogram atau scatter plot. Kedua itu ada Seaborn, ini seperti visualisasi data yang lebih kompleks dan estetis, contohnya seperti heat maps. Terus untuk alat pemodelannya yang pertama ada scikit-learn, itu digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan clustering dalam pemrosesan data. Terus TensorFlow ini digunakan untuk deep learning dan machine learning. Nah, ini tuh digunakan untuk pembuatan dan pelatihan model neural network. Pembahasan yang terakhir ada tantangan di data science. Data science kan bidang yang sangat dinamis dan menarik nih. Tetapi juga penuh dengan banyak tantangan. Nah, tantangan yang paling umum itu mencakup masalah teknis, praktis, dan etika. Ini beberapa tantangan utama dalam data science ya. Yang pertama itu kualitas data yang buruk. Data yang kita ambil itu kemungkinan besar terdapat kesalahan. Contohnya seperti ada nilai yang hilang atau missing values. Atau juga bisa terjadi duplikasi. Ini tuh yang menyebabkan analisis yang tidak akurat. Gimana cara untuk mengatasi ini? Caranya itu melakukan pembersihan data yang lebih kuat dan menggunakan algoritma untuk menangani data yang hilang atau outlier. Kedua itu pemilihan model yang kurang tepat. Pemilihan algoritma ini sulit ya, karena kan model yang berbeda itu juga memiliki hasil yang berbeda. Karena itu kita harus sering-sering bereksperimen dengan berbagai model dan teknik cross validation untuk membantu pilihan model yang paling optimal.
Terus yang ketiga itu ada interpretasi dan komunikasi hasil. Mengkomunikasikan hasil analisis itu kepada audiens yang non teknis itu merupakan tantangan yang utama karena kan visualis data yang jelas dan penjelasan itu harus yang mudah banget dipahami oleh audiens yang non teknis ini. Itu dapat membantu dalam hal untuk interpretasi dan komunikasi hasil. Terus yang keempat ada etika dan privasi data. Penggunaan data pribadi kan merupakan yang paling sensitif ya terhadap masalah etika. Nah ini tuh juga mempengaruhi keamanan data. Nah caranya itu untuk menjaga keamanan data itu dan menghindari bias dalam data sangat penting untuk menjaga masalah hukum. Terus yang kelima itu ada kesulitan dalam validasi hasil. Contoh dalam beberapa kasus hasil analisis dan prediksi itu sulit diverifikasi karena terdapat kompleksitas data atau model. Untuk materinya itu aja.